Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mempelajari romantik ya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa madarikal ukul. Jadi pengetahuan, jangkauan akal. Jadi orang itu akan berpikir terhadap sesuatu karena ilmu romantik itu ilmu berpikir, cara berpikir, ilmu logika yang disebut romantik. Jadi di sini Imam Ghazali ini kan asalnya gini. Rawdatun Nadir ini adalah ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali, namanya apa? Ihya Ulumuddin. Ini ringkasan, ini kitab Rawdatun Nadir ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali, namanya apa? Nama kitab? Ini Mustasfa. Mustasfa bukan rumah sakit, ini pakai shot. Mustasfa ini artinya yang terpilih. Ya, dari kata ya Mustafa, Mustasfa. Jadi yang terpilih. Dan ini kitab ini sangat bagus karena ini ditulis di ayat-ayat beliau. Jadi gini, sebelum kitab Al-Mustasfa ini beliau menyusun buku namanya Al-Manhul. Nama kitabnya Imam Al-Ghazali itu salah satu ulama, bahkan beliau gelar itu Hujatul Islam. Hujatul Islam. Dia seorang ahli fikih, ahli filsafat, tapi filsafatnya filsafat tasawuf. Ya. Nah, jadi sebelumnya beliau sudah menyusun kitab Al-Manhul, cuman tidak terlalu sistematis. Tidak terlalu tertib di dalam menyusunnya, yaitu di awal. Nah, setelah menyusun kitab Al-Manhul, kemudian beliau mengkaji lebih dalam permasalahan fikih, sehingga beliau sebagai ahli fikih dari mazhab Syafi'i, ya beliau banyak juga menulis tentang kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu ada kitab-kitab fikih. Nah, setelah beliau banyak berkecimpung dengan permasalahan fikih, nanti mendekati akhir-akhir beliau menulis ini. Jadi kitab ini sudah melalui pengalaman, dia mengkaji usul fikihnya juga dalam praktek ilmu fikih. Ya, sehingga ini udah makanya disebutnya Al-Mustasfa. Sudah bagus, makanya dia adalah salah satu kitab yang terbaik dalam bidang usul fikih. Ya. Nah, kemudian ini kan oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, kemudian kitab Al-Mustasfa ini diringkas, sebenarnya banyak ringkasan. Nah, ini diringkasnya oleh Muwafaquddin Ibnu Qudamah. Ya, dengan judul Rawdatun Nazir wa Jannatul Munazir, bukan Munazir. Jadi artinya itu Rawdatun Nazir, taman orang yang berpikir, wa Jannatul Munazir, dan tameng. Junnah itu tameng. Tameng orang yang munazir, yang berdebat. Ya. Gitu. Jadi taman orang berpikir ini berisi dengan hujah-hujah ya, yang itu, dan juga tameng bagi orang yang berdebat. Karena di situ ada dalil-dalil argumentasi yang ditulis oleh siapa? Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ibnu Qudamah itu ada dua sebenarnya. Ada Ahmad bin Muhammad bin Abdurrahman itu Qudamah. Ada Muwafaquddin. Ya, Abdullah bin Ahmad itu Qudamah. Itu ada beda dua orang yang berbeda, tapi namanya sama-sama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu jangan tertukar. Ya, kalau ini Muwafaquddin, gelarnya istilahnya Muwafaquddin yang Rawdatun Nadir ini. Kalau nanti yang Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang bin Abdurrahman itu yang ada namanya Abdurrahmannya, itu yang menulis Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ringkasan dari Minhajul Qasidin. Itu juga sama. Ringkasan Minhajul Qasidin itu adalah meringkas dari buku Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ditulis oleh Ibnu Jauzi, ini tentang akhlak dan pendidikan. Ya, ditulis oleh Ibnu Jauzi. Dari mana Ibnu Jauzi menulis Minhajul Qasidin? Yaitu setelah adalah asalnya dari mana? Kitab Imam Ghazali juga, Ihya Ulumuddin.
Jadi ya ulumuddin itu memang banyak hadis-hadis yang dhaif. Oleh Ibnu Jauzi disusun lagi dengan menghilangkan banyak hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang dhaif, termasuk juga beliau menambahkan sedikit-sedikit dalam bukunya Minhajul Qasidin itu. Walaupun tetap di Minhajul Qasidin juga ada hadis dhaif juga. Ya, nah kemudian diringkas oleh tadi Ibnu Qudamah. Cuman bukan Ibnu Qudamah yang ini, beda lagi. Jadi dua orang yang berbeda. Nah, cuman bedanya Al-Mustasfa ini oleh Al-Imam Ghazali, dia mazhabnya mazhab Syafi'i. Tetapi oleh Ibnu Qudamah dia mazhabnya Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi dari usul fikih mazhab Syafi'i ini diringkas oleh Ibnu Qudamah, tetapi dialihkan atau ditransfer gitu ya kepada mazhab Hanbali. Ya, karena pada hakikatnya tiga mazhab itu tidak berbeda, tidak banyak perbedaan dalam bidang usul fikih. Ya kan? Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki. Kalau Hanafi justru yang berbeda. Yang paling berbeda itu Hanafi. Ya, karena dibagi dua dalam ilmu usul fikih itu, pengkajian ilmu usul fikih itu ada dua madrasah atau ada dua metode. Ya, metode pertama metode mutakalimin, yaitu yang tiga tadi. Metode mutakalim itu metodenya orang-orang yang ahli kalam. Ya, ahli kalam. Jadi membicarakan usul fikih itu betul-betul cara pandangannya betul-betul dari dasar. Ya, dari dasar segala sesuatu, melihat usulnya. Tidak banyak kaitannya dengan fikih. Nah, kalau Hanafi, ya mazhab Hanafi itu disebutnya metodenya itu adalah metode al-fuqaha, ahli fikih. Jadi nanti di dalam ilmu usul fikih yang ditulis oleh mazhab Hanafi yang menggunakan metode al-fuqaha, thariqatul fuqaha itu jadi banyak berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Jadi ngebahas usul fikih, tapi di dalamnya banyak sekali pembahasan fikihnya gitu. Jadi tidak dilepaskan dengan pembahasan fikih, usul fikih itu. Kalau menggunakan metode al-fuqaha, ya yang mazhab Hanafi itu tadi. Makanya nanti kitab-kitab dari banyak sebenarnya kitab-kitab dari usul fikih itu sangat banyak menggunakan dua metode tadi. Ya, nah yang paling sebenarnya usul fikih itu kan yang mengasasnya itu kan yang pertama kali menuliskan secara ini menjadi disiplin ilmu itu kan Imam Syafi'i. Tetapi disusun secara lengkapnya, secara dengan sistematika yang baik, dengan pembahasan yang lengkap, permasalahan yang lengkap, itu siapa? Ulama siapa? Al-Baqillani. Iya, ulama namanya Al-Baqillani. Al-Baqillani ini menulis kitab usul fikih yang sangat lengkap, yang sudah di situ yang pertama, kitab pertama yang lengkap dalam usul fikih. Nah, Al-Mustasfa Imam Ghazali ini dia bergurunya kepada siapa? Yaitu kepada Imamul Haramain yang namanya Al-Juwaini. Nah, Al-Juwaini ini menulis ringkasan usul fikih, ya namanya Al-Waraqat fi Ushul Fikih. Dia sangat ringkas sekali ini. Sangat ringkas. Al-Waraqat fi Ushul Fikih ini Al-Juwaini. Nah, Imam Ghazali belajar kepada Imam Al-Juwaini. Al-Juwaini itu muridnya Al-Baqillani. Ya, jadi Imam Al-Baqillani kemudian muridnya Al-Juwaini, lalu Imam Ghazali belajar dari Al-Juwaini. Nah, makanya dalam kitab Al-Mustasfa ini beliau jarang menyebutkan Al-Juwaini, langsung menisbatkan kepada Al-Baqillani yang beliau tulis Al-Qadi, seorang qadi. Ketika dikatakan di kitab Al-Mustasfa itu Al-Qadi maksudnya Baqillani. Padahal dia tidak secara langsung kepada Al-Baqillani melalui Al-Juwaini dulu. Ya, tapi guru besarnya Al-Baqillani sebenarnya. Ya, gitu. Ini riwayat ilmu apa namanya? Fikih. Nah, kenapa kemudian Imam Ghazali ini memulai mukadimah usul fikihnya pakai ilmu mantik? Sebenarnya ilmu mantik itu karena memang tadi thariqatul mutakalimin, ya kan, dengan cara orang-orang yang ahli kalam membicarakan itu dari dasar segala sesuatu.
Maka beliau mengatakan ilmu mantik itu adalah bukan hanya dasar dari ilmu ushul fikih, tapi dasar dari semua ilmu adalah ilmu mantik, ilmu logika. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau orang yang memiliki ilmu dia tidak paham ilmu mantik, maka ilmunya itu cacat. Iya, ilmunya itu cacat. Ada aib. Kalau orang itu tidak memahami ilmu mantik, nah, makanya beliau memulai mukadimahnya dengan mukadimah ilmu mantik, gitu ya. Nah, dan ilmu mantik itu kan yang dibahas adalah apa? Tadi an-madari kal-uqul kan hasil alal hadi wal burhan. Al hadi wal burhan. Hadi itu definisi, burhan itu argumentasi, alasan, hujah, dalil. Argumentasi yang kuat, burhan itu argumentasi yang kuat. Jadi kalau orang berpikir mengatakan sesuatu, berpikir terhadap sesuatu, dia akan terlepas. Tidak akan terlepas dengan apa definisinya, apa pengertiannya. Ya. Gitu. Ketika berbicara tentang ilmu, apa pengertian dari ilmu, definisinya apa? Ya. Kenapa definisi ini kaitannya itu adalah dengan satuan kata mufrad. Dengan satuan kata yaitu mufrad. Jadi mufrad itu satu kata, ilmu, ya tadi dicontohkan apa? Alam, hadis, qadim. Alam itu alam semesta. Nanti didefinisikan alam semesta itu apa sih? Nah, itu mufrad, satu kata. Nah, satu kata ini bisa dipahami dengan definisi had. Ya, dengan definisi. Nah, baru yang kedua apa? Al murakkab. Murakkab itu yang tersusun. Jadi sudah dihubungkan satu kata dengan kata yang lain. Ya, kalau tadi kan mengetahui alam, apa itu alam, definisinya apa? Kemudian diadakan atau diciptakan, ya, diciptakan hadis. Apa arti dari diciptakan itu? Ya, kemudian terdahulu. Terdahulu itu artinya udah ada dari dahulunya. Ya, tidak diciptakan, sudah ada dari dulu. Nah, ini kan mengetahui satuan kata dulu, pengertian dulu. Alam itu apa, diciptakan itu apa, terdahulu itu apa. Baru setelah mengetahui satuan kata, mengetahui hubungan. Jadi digabungkan. Digabungkannya satu bisa isbat, menetapkan, yang kedua bisa meniadakan, menafikan. Imma isbatan au nafiyan. Nah, kalau diisbatkan misalnya alam itu diciptakan, al-alam hadis. Ya, al-alam hadis. Ini diisbatkan, isbat. Atau misalnya hubungannya itu dinafikan menggunakan kata tidak. Ya, atau bukan. Maka dikatakan apa? Alam itu tidak terdahulu. Al-alam laisa biqadim. Jadi alam itu tidak terdahulu, tidak ada dengan sendirinya, tapi diciptakan. Nah, ini kan yang disebut murakkab. Nah, untuk mengetahui murakkab ini benar atau tidak, maka harus butuh kepada apa? Argumentasi. Jadi diuji nih ketika dikatakan alam itu adalah terdahulu. Apa alasannya? Kenapa? Itu harus dijelaskan alasannya kenapa. Gitu ya. Ilmu itu bermanfaat. Kenapa? Alasannya karena itu disebut burhan. Nah, dalam ilmu mantik istilah mufrad dan murakkab ini lebih sering digunakan dengan istilah, kalau mufrad disebutnya tasawwur. Ya, at-tasawwur. Kalau murakkab disebutnya at-tasdik. Jadi ini inti dari ilmu mantik itu ini. Nanti terus pembahasannya mendalami segala macam, dari sini semuanya tidak akan keluar. Jadi dalam ilmu mantik yang dibahas cuma dua, yaitu tasawur dan tasdik. Iya kan?
Nah, nanti masuk kepada untuk bisa mengetahui tasawur dibutuhkan kepada definisi. Dibahaslah definisi itu bagaimana cara mendefinisikan sesuatu itu. Nah, di situ dijelaskan tadi bahwa untuk mengetahui definisi, ya kita harus mengetahui dulu apa? Ya, bahwa apa tadi? Ada yang mabadi ya, ada apa caranya itu kuliatul khamsu ya. Jadi untuk mengetahui itu ada kuliatul khamsu. Kuliatul khamsu itu apa saja? Zat, masih ingat nggak? Apa lagi? Jinsun, oh ya, jinsul, faslun. Bukan. Kan udah pernah ditulis itu. Jinsun, naun, faslun, Nah itu. jinsun, naun, faslun, Ya, jinsun, faslun, terus am dulu ya, ardun am, ardun was. Nah ini disebut ini kalau ini zat ya, ini zati, ini irdi. Nah jadi nanti untuk sampai kepada definisi harus dipahami ini dulu yang disebut satuan kata. Ya, yang disebut satuan kata itu ya ada yang zati, ya ada yang irdi, irdi ya. Ada yang irdi. Nanti dibahas. Nah, setelah nanti mengetahui macam-macamnya ya dari 5 ini, ya baru bisa melakukan sebuah definisi. Ya, melakukan sebuah definisi. Nah, bagaimana pembahasannya? Contohnya gini. Jadi yang dimaksud dengan jinsin itu adalah jenis. Ya, jenis. Misalnya kita katakan biasanya dalam matematika itu selalu mendefinisikan manusia. Manusia itu apa sih? Binatang yang nah dalam matematika begitu. Yang definisi dari matematika itu selalu yang disebut manusia itu hayawanun natik. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, manusia itu sebagai apa? Naum. Ya kan? Macamnya. Hayawan sebagai apa? Jinsun, jenis. Natik sebagai faslun. Ya, jadi untuk membuat satu definisi itu dengan 3 ini sudah cukup untuk sebuah definisi itu. Ya, jadi insan naunya macamnya dulu dia apa? Manusia. Ya, nah manusia ini termasuk jenis apa? Jenis hewan. Jenis hewan. Ya, kenapa disebut jenis hewan? Karena hasas, disebutnya hasas. Jadi dia hasas itu punya indra. Ya, punya indra. Sama kan kayak ya, manusia, hewan. Ya, kemudian tumbuhan juga kan sama. Hidup ada ada perasaannya juga kan. Tumbuhan ada perasaan kan? Ada. Layu kan? Ya, maka dia termasuk apa? Berarti malu. Tapi bukan hayawan, bukan. Kalau tumbuhan bukan hayawan masuknya. Jadi hayawan bukan termasuk tumbuhan bukan hayawan. Ya. Tumbuhan mana
Ya. Nah kalau faslun itu jadi dia yang membedakan dari yang lain. Jadi nanti yang membedakan dengan binatang adalah nanti berpikir. Bukan berbicara, bukan yang lain. Tapi yang membedakannya itu adalah ya berpikir. Ya. Nah di sini maka dijelaskan apa namanya? Ausaful dzatiyah yang tadi itu, yang ini zati. Ya sifat-sifat yang zati itu maksudnya sifat yang yang apa? Yang hakikat. Ya, hakikat dari sesuatu. Zati itu adalah hakikat dari sesuatu. Itu terbagi kepada jinsin wa faslin. Nah itu tadi ada jinsin, ada faslin. Ya. Nah kemudian dia terbagi lagi ila am la amma minhu, ya kepada jinsun, ya jinsun yang jinsun ini jenis, kepada yang lebih umum, kepada yang umum dan tidak ada yang lebih umum. Jadi udah paling atas. Yang paling atasnya itu apa? Jauhar, esensi. Jauhar itu esensi yang sesuatu yang ada, cuman adanya itu dia apa, gitu kan? Esensinya ada, disebut jauhar. Nah jauhar itu terbagi yang qasimu ila jismin wa ghairi jismin. Ya terbagi jauhar terbagi kepada jismin wa ghairu. Misalnya esensi yang ada jismin fisik, berbentuk fisik, misalnya ya manusia, hewan, tumbuhan. Kalau yang selain fisik, misalnya apa? Batu kan ada fisiknya. Udara. Air. Air mah masih Rasa sakit, kita sehat, angin. Rasa sakit. Udara. Iya. Rasa sakit. Ada istri rasa lapar. Jadi tidak Lapar. tidak ada wujudnya, tidak Segala berbentuk rasa yang fisik. tidak ada wujudnya. Pasangan Ya. Rasa Bisa apaan ya? Ini sangat umum sekali. itu mah efek sih. Nah kemudian yang jismin ada yang namin, ada yang ghairu. Jadi ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh. Jadi yang berbentuk fisik ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Ada yang tumbuh misalnya apa? Berbentuk fisik tubuh Manusia. Tumbuh manusia, hewan, tumbuhan. Yang tidak tumbuh batu. ya. Tumbuh nggak batu? Batu tumbuh Terus kan? ada yang mulus. Batu ada yang tumbuh. Ada yang tumbuh. Ada yang tumbuh. Batu lebih tumbuh. Nah kemudian yang namin yang tumbuh terbagi lagi kepada hayawan, goer hayawan, ada juga herawan. Bertumbuh. Jadi yang tumbuh itu ada yang hayawan, ada yang goer hayawan. Goer hayawan ya tumbuhan, tanaman kan bukan hewan. Ya, nah kemudian yang hayawan terbagi lagi adami dan goer adami. Adam itu maksudnya Adam, Nabi Adam. Nabi Adam. Manusia pertama. Manusia, maksudnya manusia. Adam itu manusia. Keturunan Adam. Adam itu maksudnya keturunan Adam. Berarti manusia dan bukan manusia. Selain manusia ya binatang. Ya, nah, cuman kan beda-beda. Ada kucing, ada kambing, ada Kerbau. Ada cicak. Ya, itu juga macam-macam lagi. Wa ila qasin la qasum minhu. Nah, itu tadi. Jadi
untuk mengetahui kan yang namanya mendefinisikan kan sesuatu itu apa. Jadi sesuatu itu termasuk yang mana ini? Oh. Gitu. Jadi untuk memahami ya, untuk mengenal sesuatu itu, maka dia harus tahu dulu dia termasuk yang mana, jenis yang mana. Apakah termasuk jenis, tentu jauhar, pasti jauhar. Pasti sesuatu itu ada. Ya, dia ketika dikatakan sesuatu pasti ada tidak? Ada. Nah, ada itu pasti jauhar, esensi. Nah, cuma esensinya itu apakah berbentuk fisik atau tidak? Ya, kamu misalnya mau mendefinisikan lapar, apa sih lapar itu? Nah, kira-kira untuk mendefinisikan lapar berarti termasuk mana? Ghair jismi. Dia termasuk ghair jismi. Ya. Nah, kemudian nah ini kan ada jauhar. Ini udah umum, tidak ada lagi yang lebih umum dari ini. Apa lagi selain umum dari ini? Tidak ada. Ya, nah, ada yang ada tetapi tidak jauhar, itu Allah Subhanahu. Jadi Allah tidak masuk ke dalam kerangka ini. Dan makanya Allah itu jelas dan tidak jelas. Kalau dalam siapa itu ahli filsafat Ibnu Maskaweh ya, dia mengatakan Allah itu jelas dan tidak jelas. Allah itu jelas karena Allah sudah menjelaskan sifat-sifatnya melalui wahyu, dan tidak jelas karena manusia tidak mengetahui hakikatnya. Ya, tidak mengetahui hakikat secara pastinya. Dia hanya mengenal nama, sifat, sebagainya. Ya, gitu. Tidak mungkin bisa melihat. Ya, Allah itu tidak adalah kata yang tidak bisa didefinisikan. Allah ya Allah, Tuhan kita, Rabbuna. Nah, makanya selain Allah, nah ini jauhan sesuatu yang ada, dia termasuk jenis yang mana. Nah, kemudian jenis ini jadi pembagian jenis. Jenis itu juga ada yang khusus, tidak ada lagi khusus. Jadi udah paling khusus, tidak ada lagi yang lebih khusus dari itu. Yaitu contohnya apa? Al-insan. Itu tadi ketika tadi dikatakan jauhar terbagi kepada jismun wa jismin. Jismun terbagi namin wa namin. Namin terbagi hayawan. Hayawan terbagi adami wa adam. Adami kan al-insan. Adami di sini maksudnya al-insan. Nah, setelah al-insan ini sudah khusus, jenis yang khusus. Jenis yang khusus tidak ada lagi yang lebih khusus dari ini. Jenisnya manusia, termasuk juga yang ghair adami, misalnya jenisnya kambing, jenisnya sapi. Tidak ada lagi yang khusus dari itu kecuali ilal ahwal al-ardiyah. Al-ardiyah ya, al-ardiyah, kecuali keadaan-keadaan yang irdi, bukan zati lagi, irdi. Yang ini, irdi itu sifat ya, sifat yang melekat. Irdi itu sifat yang melekat, ada yang umum, ada yang khusus. Ya, yang umum itu misalnya gimana? Misalnya sifat bagi manusia yang arti. Karena sifat itu kan misalkan manusia ya. Kalau paslon itu natif, dia berpikir itu paslon karena yang membedakan manusia dengan yang lain. Ya, tapi kalau yang ardun am, sifat yang umum, contohnya apa? Tuli. Contoh dari ardun am, contohnya apa? Masih ingat nggak? Udah pernah dikasih contoh. Hidup. Contohnya apa? Hidup. Ditulis nggak? Lupa lagi. Ada di buku yang tertulis. Ini nggak ada contohnya. Nggak ada. Ardunam itu misalnya laki-laki perempuan berjalan,
Ya, itu kan adalah sifat yang umum yang tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga oleh hewan. Hidup, Napas. Berjalan, apa itu kan abun namanya. Ya, gitu. Ada lagi arbun khas, contohnya mampu untuk belajar bahasa Arab, misalnya gitu. Manusia itu mampu untuk belajar bahasa Arab. Dia arbun itu khas, karena hewan tidak bisa. Tetapi ketika misalnya ada yang tidak bisa, itu kan dikatakan bisa belajar bahasa Arab. Tapi kalau misalnya ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab, apakah dia dikatakan bukan manusia? Tidak. Nah, makanya ardun itu sifat melekat. Tetapi kalau sifat itu tidak ada, tidak menjadikan dia menjadi bukan manusia, dia tetap manusia. Jadi sekunder gitu Ustaz. Iya, makanya disebut sifat yang Sekunder. ini makanya bukan zati, ini yang membedakan zati dengan irdi itu. Kalau irdi, kalau dia nggak ada, tidak berpengaruh. Tapi kalau jati, kalau misalnya nggak ada, itu menjadi berpengaruh. Itu bedanya. Ini mati itu harus betul-betul berpikir, memikirkan setiap segala sesuatu itu mati. Kan dasar dari segala ilmu ini. adalah permain karet. Iya, itu ardun dengan ardun. Nah, kemudian tidak ada yang khusus, yang lebih khusus daripada manusia kecuali keadaan-keadaan yang irdi. Contoh misalnya minatuli. Minatuli. Nah, ini apa? Panjang. Jadi sifatnya tinggi, maksudnya bukan panjang. Tinggi, panjang badannya, makanya tinggi. Panjang nggak boleh rumah. Wal qasri dan pendek. Itu sifat zati atau sifat irdi. Jadi sifatnya secara umum dua, zati dan irdi. Jati terbagi 3, irdi terbagi 2. Jadi semuanya 5. Nah, 5 ini disebutnya kuliyatul khams. Jadi lapat kuli yang 5, kuliyatul khams 5. Ya. Gitu. Jadi yang disebut tinggi, pendek itu termasuk zati atau irdi? Misalnya kalau orang itu enggak tinggi, apakah dia bukan manusia? Tetap aja dia mau tidak tinggi berarti pendek, tetap manusia karena itu sifat yang boleh tidak ada. Boleh tidak ada. Yang seperti yang pembahasan sebelumnya kan? Seperti apa? Seperti bayangan. Ada kuda, ada bayangan. Nah, bayangan itu sifat irdi yang melekat. Tapi kalau misalnya tidak ada bayangannya, apakah itu bukan kuda? Tidak. Bisa jadi sudah Ada bayangannya kan karena ada cahaya matahari. Nah, pas malam kan nggak ada bayangan. Apakah ketika tidak ada bayangan itu dia bukan kuda? Ya, tapi bayangan itu bisa ketika ada dia melekat dengan kuda. Melekat. Ketika ada bayangan itu. Itu yang disebut sifat irdi itu begitu contohnya. Ya, ayu lazim, jadi sifat yang lazim. Ya, tapi bukan zati. Karena kamu bisa memahami keadaannya walaupun sifatnya irdi itu tidak ada. Kamu bisa paham atau bisa memahami adanya kuda walaupun tidak ada bayangannya. Ya. Jadi dicontohkannya seperti itu. Contohnya begitu. Nah, kemudian tadi seperti tinggi, pendek, syaibuho, tua, wanawiya dan semacamnya. Manusia ada sifatnya, manusia tua. Tua sifat dari manusia bukan? Sifat apa? Zati atau irdi? Irdi. karena ada yang muda. Dan irdinya khas atau am? Karena bisa juga berlaku bagi tumbuhan bisa tua. Berarti dia am. Kalau am itu bisa juga oleh yang lain dimiliki. Kalau khas itu tidak dimiliki yang lain.
Ya, gitu. Itu bedanya antara ardun am dengan ardun kos. Ya, seperti tadi apa? Tua ya. Jadi kalau misalnya manusia itu sifatnya tua, dia melekat. Kalau tidak tua, apakah bukan manusia? Bisa. Berarti kalau misalnya tua, manusia itu harus tua, berarti antum bukan manusia. Iya. Kita malaikat guys. Ya, gitu. Wal faslu ma yufasiluhu an ghairihi. Nah, ini wal faslu dan fasal, yang ini wal faslu dan fasal, yaitu contohnya kalau al insan hayawanun natik. Nah, kata natiknya itu fasal. Fasal ini ma yufasiluhu an ghairihi, yang membedakan dirinya, yang membedakannya dari yang lainnya. Jadi dengan kata natik ini dia akan berbeda dengan jenis-jenis yang lain, dengan tumbuhan, dengan hewan, jadi beda. Jadi punya kekhasan. Kali ketika mendefinisikan harus ada fasal. Ketika mendefinisikan itu harus ada fasal, minimal jinsun dan fasal. Ya, dan ini yang disebut dengan apa? Ya, yang disebut dengan had hakiki. Had itu ada 3 pembagian definisi. Definisi itu kan ada 3. Satu, had apa? Hakiki. Yang kedua, rasmi. Yang ketiga, lafzi. Jadi ada 3. Jadi pembagian definisi itu ada yang hakiki, rasmi, dan lafzi. Kalau hakiki yaitu tadi yang ada jinsun dan faslu. Itu definisi yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Jadi definisi itu benar-benar. Kalau yang rasmi ini mendefinisikan dengan irdi, dengan sifat-sifat irdi. Itu namanya rasmi, menggunakan sifat-sifat irdi. Kalau lafzi itu artinya adalah mendefinisikan satu kata dengan kata yang lain yang lebih populer. Ya, misalnya al-iqaru huwa apa? Ya, misalnya ukor bukan ikor ya. Al-uqaru huwa apa? Huwa al-khamru. Apa al-khamru? Khamru kan populer, kita udah tahu. Nah, yang dimaksud ukor itu apa? Khamr. Jadi itu definisi yang lafzi. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan persamaan katanya, tetapi yang lebih populer, yang lebih dikenal, yang lebih dipahami. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, mengkondisikan sesuatu kata yang asing tapi dengan kata yang lain lebih terpahami. Saya mencuci dengan tingsong. Kata apa? Mendefinisikan kata definisi itu satu kata. Suci mana putra bapak iya kita pointus. Biasa pakai Implementasi suci mana? Putri bapak iya. Nah, kalau yang putri anaknya ini itu definisi apa? Irdi itu ini. Jadi definisi yang resmi menggunakan irdi, menggunakan sifat-sifat bahwa suci anaknya ini tinggal di sini, alamatnya ini, itu irdi, sifat-sifat irdi. Ya, yang kalau sifat-sifat itu dihilangkan tidak menafikan bahwa itu adalah suci. Kalau misalnya tidak disebutkan, emangnya kan kalau suci itu harus tinggal di alamat itu, kan nggak harus. Jadi sifat irdi. Jadi kalau mendefinisikan dengan sifat-sifat irdi, masuknya definisi yang resmi. Dan kata ulama mantik ini katakan kebanyakan definisi itu definisi resmi karena sangat sulit untuk mendefinisikan definisi hakiki. Kebanyakannya pakai resmi. Gitu. Ya, misalnya mendefinisikan papan tulis itu apa? Bor. Mendefinisikan bor. Nah, kalau bor berarti menggunakan apa? Dengan mikro. Lafzi, kan dengan kata yang lebih populer. Oh, lafzi. Itu lafzi, ya kan? Persamaan katanya. Himar itu apa? Kerudung. Kerudung. Iya, itu bukan mendefinisikan
Kan tujuan mendefinisikan itu supaya orang paham kan. Kalau rosmina berarti Misalnya gimana? papan tulis adalah sesuatu yang dapat disimpan di sana tulisan. Tempat menulis. Nah itu kan belum ada paslonnya. Berarti sulit juga ketika papan tulis sedang buat nulis. Buku tulis juga sama buat nulis. Tempat tulis tulis. bisa di itu bisa Papan di. tulis mah adalah papan untuk menulis. Nah, itu Papan itu menulis. Papan yang dibuat Menulis. untuk menulis Iya, benar. dengan menggunakan spidol atau kapur. Nah ketika dikatakan ditambahkan ya tadi kalau papan untuk menulis itu udah hakiki bukan enggak? Belum. Udah bisa membedakan dari yang lainnya tidak? belum. Apa yang sama dengan itu? Kumaha papan lainnya? Kalau misalnya papan Ada informasi, Papan informasi. kan Papan itu menulis. papan lisan. papan informasi kita tulis. Pakai ditempel ya. Papan informasi rata-rata ditempel. Papan lisan kumaha? Pakai ini. Papan Papan lisan. papan lisan ditulis sama itu. Pakai spidol satu sih. Papan tulis. Nah, berarti belum. Fungsinya papan nisan itu fungsinya untuk sebagai nisan bahwa itu teh mau teh sah. Kan dulu nama papan nisan. Papan Tidak ada yang pesak Tadi bola kayak mau itu pesak bisa nisan. Upaya bisa. Padi fokus. Jadi dilihat dari fungsinya itu teh untuk apa? Kita bisa hakiki. Cuman ketika ditambah tadi yang disimpan di dalam kelas ditempelkan di dinding untuk belajar. untuk belajar itu irdi itu. Oh. Irdi. Berarti. Karena kalau misalnya kalau tidak di dalam kelas misalnya disimpan di masjid, apakah menjadi tidak Papan tulis bukan papan menjadi tulis. papan tulis? Tetap aja di papan tulis. Atau misalnya ditempelnya tidak di dinding, misalnya di bawah, Simpan di bawah. Simpan di mana istana. itu kan tidak menafikan hakikatnya kan? Nah itu yang disebut irdi. Jadi sifat-sifat irdi. Jadi gagal definisinya. Nah, terus Enggak, tetap aja tapi dia definisinya resmi. Kan irdi yang melekat. Misalnya kerudung apa definisinya kerudung? Definisi resminya kan Yang terserah tuh mau hakiki. kerudung itu adalah kain yang digunakan untuk menutup aurat perempuan. Nah, kain yang digunakan untuk menutup Mau nutup aurat. aurat perempuan dari kaos Oke. kaki itu tutup aurat perempuan. Dari kepalanya Jawaban. yang menempel di atas kepala. Menempel dulu. adalah kain yang dijahit untuk menutupi rambut. Kalau dengan Ciput. kan ada yang tadi jahit kan? Cuma dijahit. Yang dibentuk untuk Buka KBBI we. Nah, jadi kita memahami ini fungsinya adalah untuk bisa mendefinisikan. Kerudung itu adalah himar. Ya, untuk bisa mendefinisikan. Yang pertama untuk membuat definisi hakiki kita harus mengetahui dia jenisnya apa. Tadi kerudung itu jenis apa? Kain. Pakaian. Bener nggak? Jenisnya dia sebagai apa? Kain. Kain itu kalau kita teliti di sini masuknya yang mana? Jasmine aja. Jasmine set Jasmine. Jasmine yang nami atau Guernami? Guernami sudah berkembang dia. Yang pakainya berkembang. Ush. Sudah berkembang bagian terus. Yang wah kayaknya berkembang. Hebat. Kerudung Nah berarti kan ketika mengatakan kerudung itu adalah kain. Kain itu jenis. kain yang bermerek. Kaos mah berkembang. Jenis kain. Tetapi Berarti sebagai pas Guernami. Ya Guernami. Ya ketika kita mendefinisikan sesuatu, ketika sudah mengetahui jenis ini nggak cukup karena masih ada yang sama dengan dia. harus dipastunkan. Ya. Jadi ketika mengatakan kerudung adalah kain, kain itu jenis. Tapi kan yang namanya kain bukan hanya kerudung, bisa aja baju, sarung, banyak kan? Banyak yang lain yang sama, yang merupakan kain. Nah untuk bisa membuat dia hakiki harus didatangkan paslun pembeda dari yang sama itu. Di kepala.
Apa paslonnya? Kain Jika terlalu kepala. kain mah terlalu umum, maksudnya ke Pakaian. pakaian itu kan sedikit pembeda dengan yang lainnya. Kalau kain mah belum jadi juga bisa disebut kain. Pakaian. Pakaian. Pakaian itu masuk mana berarti? Sama. Ya banyak kami. Jasmine sama. Goir Tapi tidak terlalu umum. Pakaian. Kain mah masih Berarti kain juga itu nanti di bawah lagi. Kain, pakaian. Ada lagi apa? Selain pakaian. Oh, kain bisa nggak buat selain pakaian? Spray. Gorden. Gorden. Pakaian. Lap. Lampu sih. Kain Kain kapan? Nah, udah pakaian, pakaian umum. Nah, sekarang untuk membuat definisi itu harus paslonnya apa? Paslonnya apa? Digunakan pada wanita di kepalanya untuk menutupi kepala sampai dada. Apa yang menerima pas dulu? Dipakai di kepala perempuan. Jadi apa paslonnya? Pakai di kepala dipakai perempuan. penutup luas Pakaian yang disenangkan Rasul, yang diperintahkan Allah bukan? Menutup aurat. Pakaiannya ya. Aurat, baju, celana. Nah, makanya untuk membuat definisi itu harus benar-benar berpikir ya, secara keras. Nah, kalau misalnya susah untuk ketika susah dibuat yang hakiki karena paslonnya sulit sekali, maka sudah aja beralih kepada definisi resmi tadi. Ketika dikatakan pakaian yang digunakan Oleh wanita untuk menutupi oleh kepala wanita, sampai ke dada. ya itu kan apa? Oh, Paslon atau arbun? aduh bisa soalnya bisa jadi pakai aduh bisa pas belum bisa Paslon atau arbun? aduh Kalau itu tidak ada, tetap dia disebut sebagai kerudung. kata dari kepala Kalau itu sampai tidak dada. ada tetap disebut tidak ada. Bukan, Ustaz. Kalau menutupi rambut saja itu bukan kerudung. Topi. Rambut sampai dada. Ada yang lebih, meskipun lebih Rambut sorban bukan sorban. Sorban pakai dada. Ada lagi sebenarnya ada definisi yang lebih mudah yaitu dengan apa? Bil misal. Jadi definisi dengan misal ini sangat mudah. Kerudung itu apa? Nah, ini kerudung. Itu namanya bil misal definisi. Dari syarat bisa diteguk bukan bisa. Contoh, ini contoh nah ini siapa kita perlu berpikir panjang. Jadi ini yang keempat sebenarnya. Ini kan kalau di sini disebutkan 3, dalam buku ilmu mantik yang lain disebutkan definisi bil misal. Jadi definisi dengan contoh wa yumayyizuhu bihi dan membedakannya dari yang lain kal ihsasi seperti sifat merasa. Ya, ada merasa fil hayawan dalam hayawan. Ada sifat merasa. Ya, kambing ada perasaan. Kalau antum apa namanya? Kasih sesuatu yang panas pasti akan merasa panas. Merasa. Ya. Fa innahu yusyarikul ajsama. Karena dia itu yusyarikul ajsam. Ya, bergabung di dalam jismin tadi. Jadi hayawan, kan hayawan kan? Bergabung dalam jismin. Jadi sama-sama jismin ya fil jismiyah di dalam jismiyah wal ihsas. Sedangkan sifat merasa itu yufasiluhu an ghairihi, membedakan dari yang lain. Jadi artinya ketika di sini ada jismin, kan jismin ini banyak. Ya kan? Ada
macam-macam kan, ada batu, ada apa namanya, besi, gitu kan, ada hewan, ada tumbuhan. Itu adalah jenisnya. Dia berkumpul di dalam jenis. Nah, ketika dikatakan dia itu adalah jismun apa namanya, al-ihsas. Ihsas itu apa? Merasa. Jadi fisik yang dapat merasa. Nah, kata-kata yang dapat merasa itu adalah untuk membedakan hayawan daripada yang lain. Jadi hayawan itu adalah fisik yang dapat merasa. Nah, karena berdasarkan ini para ilmuwatik berpendapat bahwa manusia termasuk kategori hewan. Kira-kira menurut pandangan kita benar nggak? Benar. Manusia itu Selama ini betul. hewan yang jenis hewan. Dan dilihat secara fisik mah Ya, iya, saya- Ustaz. Betul. Dilihat secara Sejauh fisik. tanya. Hah? Karena kan tadi pengertiannya adalah apa? Hewan itu fisik yang dapat merasa. Rasa. Manusia termasuk tidak? Iya. Manusia. Iya, dilihat secara fisik dapat rasa. Nah, ini jadi dalam informasi itu begitu. Jadi manusia dipandang sebagai hewan. Cuman dia bisa berpikir, itu yang membedakan. Ya, bisa berpikir dan beda lah statusnya dengan hewan. Ya. Gitu. Makanya mungkin dari ini juga siapa namanya, Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kerang karena sama-sama hewan. Ya. Gitu. Dengan teori apa? Teori itu Evolusi. kerang alami gitu dari Kemudian fayustaratu fil hati, ya, disyaratkan di dalam definisi itu anyut karofihi, disebutkan padanya al jinsu wal faslu ma'an, jenis dan pasal secara bersama-sama tadi. Jadi untuk membuat suatu definisi harus tadi disebutkan jenisnya dan faslunya. Ya, wal faslu ma'an. Wayan bagi anyut karo jinsul qarib, dan mesti disebutkan jenis yang dekat. Ya, liyakuna adalah alal mahiyah, supaya lebih bisa menunjukkan kepada hakikatnya. Supaya lebih bisa mendekatkan kepada hakikatnya. Misalnya gini, ini udah ada contoh ini. Jadi kamu ketika fa'inaka inik tasarta, terus itu fa'inaka inik tasarta, jika sungguhnya kamu jika membatasi ala zikril ba'id, menyebutkan yang jauh, baudat, maka akan jadi jauh. Wa in dzakartal qarib ma'ahu, jika kamu menyebutkan yang dekat dengannya, bersamanya, jadi dua-duanya disebutkan. Jadi jinsun yang ada kan, jinsun itu ada jinsun qarib, ada jinsun ba'id. Jadi kalau kamu mendefinisikan sesuatu menggunakan jinsun yang ba'id, itu menjadi jauh nanti. Contohnya al-insan, misalnya kan mendefinisikan al-insan, kenapa disebut hayawan? Tidak dikatakan al-insanu jismun nati, kan bisa aja, benar nggak? Ya, al-insanu jismun nati, kenapa al-insanu hayawan nati? Karena hayawan ini adalah jinsun qarib, dekat. Kalau jismun itu terlalu jauh, yaitu di mana? Ini kan adami, kemudian di atasnya apa? Hayawan, di atasnya namin, kemudian jismun. Jadi terlalu jauh ini jismun ini. Ya, jadi pilihlah ya jinsun yang dekat dengan adami, dengan insan. Nah, itu apa? Setelah di atas adami adalah hayawan, maka sebutkanlah yang di atasnya langsung. Jadi al-insan di atasnya hayawan, dia termasuk jenis hayawan. Maka dalam mendefinisikan adalah sebutkan yang dekat. Contoh tadi kerudung. Misalnya kerudung itu apa? Yang lebih dekat pakaian. Ya, kalau kain Jauh. ya, yang kedua ya, di atasnya lagi. Kalau misalnya
bentuk fisik misalnya atau benda. Jauh nggak? Lebih jauh lagi. Ya, jadi kerudung itu adalah benda misalnya gitu. Itu kan jauh. Nah itu yang dimaksud dengan jinsun ba itu maksudnya gitu. Hah? Kalau misalnya kamu menyebutkan dua-duanya jinsun qarib dengan jinsun bait, justru kamu mengulang kata di sini tadi. Karena tak kamu mengulang. Jadi kalau misalnya disebutkan al-insanu jismun wa hayawanun nanti jadi disebutkan 2 kali. Itu percuma karena mengulang makna. Ya, kerudung itu adalah benda, kain gitu diulang. Nah, itu yang- Jadi kalau kamu menyebutkan secara bersamaan, ya kalau tak falatakul fi hadil adami kata beliau, jangan kamu katakan di dalam mendefinisikan manusia adami, ya jismun natik. Nah itu tadi, jangan kamu membuat definisi dengan yang jauh jismun natik, tapi katakanlah apa? Hayawan natik. Wakul fi hadil khamri, katakan dalam definisi khamr, syarabun muskir, minuman yang memabukkan. Jadi khamr itu syarabun muskir. Wala takul, jangan kamu katakan jismun muskir. Ya, jasad, ya, jism itu kan jasad atau fisik. Jasad yang memabukkan, jadi terlalu jauh. Ya, terlalu jauh ininya jenisnya. Nah, jadi itu beberapa ketentuan ya di dalam apa namanya membuat definisi ya. Ini masih panjang, masih dalam pembahasan definisi. Nanti setelah selesai ini kan yang dibahasnya tadi had, definisi dan burhan. Ya, ini masih beberapa paragraf menjelaskan tentang definisi tadi. Baru setelah itu menjelaskan kepada burhan, argumentasi, termasuk cara-cara membuat argumentasi yang benar itu bagaimana. Setelah itu selesai udah pembahasan yang memantik. Jadi jenah. Hah? Jadi jenah kalau berdebat. Iya, insyaallah. Ya, barangkali